Oke, di depan kita nih ada Suzuki Swift ST 2009 automatic transmission dengan odometernya udah di 100 bulan Mei 2020 kemarin. Odometer masih 44.000. Buat teman-teman nih yang tertarik mobil mungil otomatis nih guys, di depan kita ada Suzuki Karimun Wagon GL 2018 automatic transmission. Ini di open di 56.500.000. Kita langsung screening aja di bagian eksteriornya nih. Kita langsung cek aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam nih buat teman-teman semua yang lagi ada di channel gue. Oke guys, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten otomotifnya Dozo21, yaitu Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada seperti biasa nih di Balai Lelang Otobit, dan kita akan coba mereview nih saat open house ini untuk unit-unit apa aja yang akan dilelang pada event lelang berikutnya. Ada unit-unit menarik nih yang nanti akan kita review, jadi teman-teman stay tune aja di video gue ini. Jangan lupa juga cek di deskripsi video gue ini, ada informasi tentang Balai Lelang Otobit lebih lengkap lagi. Dan jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar teman-teman selalu mendapatkan update terbaru feeds harian dari Dozo21. Oke guys, ada unit-unit menarik apa aja? Saksikan terus video ini sampai selesai. Semoga bisa menjadi informasi yang valid dan menarik buat teman-teman semua. Oke guys, Velfire nih guys, sudah turun harga lumayan drastis, puluhan juta. Kita langsung coba screening aja dulu. Di depan kita nih ada Toyota Velfire ZG ya, 2400 cc tahun 2013 automatic transmission dengan odometernya di 88 ribuan. Pajaknya mati di Februari nanti 2022 dengan atas nama perusahaan. Jadi untuk masalah dokumentasi teman-teman langsung cek di Balai Lelang Otobit. Eksteriornya nih C, interior C, mesin masih terkategori baik nih guys. Dan ini dari 375 sekarang turun hanya di 300 pas nih guys. Sudah turun di 75 juta nih. Jadi buat teman-teman yang tertarik buruan nih guys. Ini kayaknya bakalan jadi rebutan juga. Velfire cuma 300 jutaan. Untuk di bagian eksterior sih masih terkategori cukup ya. Masih ada corner parkirnya, headlamp masih oke, fog lamp masih terkategori cukup. Velg masih bawaan OEM dari Toyotanya dengan kondisi ban masih 60%-an. Ada beberapa noda di bagian bodi-bodinya. Cuman ya ini hanya minor ya, seperti ada yang bekas di lakban nih di bagian bawah pintunya. Jadi ya ini bisa di repair sedikit aja. Sisanya sih masih cukup aman guys. Lanjut kalau kita cek di bagian sisi belakangnya, stop lamp sih masih oke ya. Sudah ngumpet nih untuk wipernya di bagian atas, di bawahnya spoiler. Terus ada 4 titik sensor parkir di bagian belakangnya. Cuman ini kusam aja nih, jadi butuh dicuci dan dipoles lagi guys kalau menurut gua. Lanjut kita cek di sisi sebelah kanan dari mobilnya, bodinya nih masih oke, hanya butuh cuci poles lagi, masih cukup presisi. Dan ini ya kalau gue bilang kotor-kotor pemakaian dan kotor-kotor kejemur nih guys. Ya ini masih cukup oke ya. Lanjut nih kita cek sedikit di bagian dalamnya. Captain seat di bagian tengah, double sunroof ya sudah ada. Dan ini di bagian interior masih oke banget. Ex operasional dari perusahaan nih pastinya, sekelas dari direksi mungkin ya. Lalu di bagian dashboardnya nih masih oke banget nih di bagian dalamnya. Interiornya masih cukup baik dan masih cukup wangi nih. Masih apik sih kalau menurut gua. Jok-joknya semuanya sudah elektrik ya. Cuman 300 juta nih guys. Oke guys, di depan kita nih ada Toyota Velfire ZG 2400 cc yang sudah turun harga nih tahun 2013. Dan ini sudah turun harga 75 juta rupiah, dari 375 jadi 300 juta aja di Balai Lelang Otobit. Langsung teman-teman sikat aja nih guys. Ada Velfire 2013 automatic transmission hanya 300 juta, open bidnya di Balai Lelang Otobit. Oke guys, kita mobil berikutnya nih ada X-Trail. Di depan kita nih ada Nissan X-Trail 2-wheel drive ya, dan ini tahun 2008 automatic transmission. Odometernya ada di 142 ribuan dengan pajak mati di Oktober 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin C, dan ini di open di 60.500.000. Kita langsung coba screening aja nih guys. Kalau kita cek di bagian eksteriornya hitam, masih oke sih kalau dipoles ya, agak kusam dan kotor aja. Headlampnya ini sudah agak menguning, hanya butuh diservis. Fog lamp masih cukup ya. Velgnya ini kondisinya warna hitam seperti ini dan sporty banget sih kalau gue bilang, sangar ya. Dengan kondisi ban masih 60-70% nih, masih oke. Di bagian sisi sebelah kanannya ya ini agak-agak kusam aja, tapi masih cukup wajar sih kalau menurut gue, dan baret-baret pemakaian tapi masih presisi ya untuk di bagian nat-natnya. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang. Ini adalah X-Trail 2500 tipe ST ya, dengan kondisi spoiler masih ada, wiper masih ada, defogger untuk kaca belakangnya, 2 titik sensor parkir nih di bagian belakang. Untuk backdoornya sih memang agak kusam, tapi stop lampnya nih masih cukup oke kalau menurut gua. Lanjut sisi bagian sebelah kirinya kusam juga. Kusamnya dalam arti kata nih banyak debu, kalau dipoles sih udah oke lagi menurut gue ya, karena perpaduan antara velg hitam dan bagian catnya hitam. Ini sangarnya dapat banget dan catnya masih belum kusam-kusam banget nih. Kusamnya karena kotor debu aja, masih presisi dan masih cukup oke sih kalau menurut gue ya. Lihat nat-natnya sampai ke bagian depan pun masih cukup baik.
Oke, langsung kita cek di bagian interiornya. Interior sih agak sedikit kusam. Ya, kita lihat di bagian armrestnya juga agak kusam. Joknya kulit, cuman sudah agak ada yang sobek nih, harus di retrim lagi. Setir agak sedikit mengelupas kulitnya. Dashboard agak ngusam. Head unit sudah double din. Dengan kondisi konsol tengahnya ya seperti ini nih. Ya, apa adanya, butuh di salon lagi ya. Terus ini adalah jok bagian belakang. Nah, ini masih cukup oke sih kalau belakang. Sisanya sih sudah ada tambahan speaker sih tadinya di bagian pilarnya nih seperti ini nih. Hanya saja sudah dilepas ya. Jadi udah bolong, harus dirombak lagi nih guys jadinya. Nah, ini kondisinya kalau gue bilang di interior sih masih cukup oke, hanya butuh ada touch up lagi dan juga di salon lagi kalau menurut gue. Nah, ini guys buat teman-teman yang nyari X-Trail. Nah, ini sangar banget nih. Di depan kita nih ada Nissan X-Trail 2500 cc two wheel drive ST ya, 2008 automatic transmission, dan ini di open di 60.500.000. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Suzuki Swift ST 2009 automatic transmission dengan odometernya udah di 103 ribuan. Pajak mati di bulan Mei 2021 kemarin nih guys. Dengan eksteriornya C, interior C mesin juga terkategori di C, dan ini di open di harga 66 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Di bagian eksterior nih untuk headlampnya ini sudah terlihat agak mengusam, tapi masih bisa diservis ya. Dengan kondisi fog lampnya juga masih cukup ya, warnanya kuning seperti ini. Velg masih OEM dari bawaan Suzuki-nya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40 atau 50%. Ini agak sedikit renggang di bagian bumper depan sebelah kanannya. Ada beberapa baret-baret pemakaian nih di sini. Lalu di bagian sisi-sisinya masih terkategori cukup presisi nih kalau gue bilang. Oke guys, kita cek di bagian sisi belakangnya. Untuk stop lampnya masih terkategori cukup polosan ya, belum ada sensor parkir. Di bagian belakang sudah di fogger untuk kaca belakangnya nih. Spoiler masih bawaannya. Kita coba cek di sisi sebelah kirinya. Oke, sebagian sisi kirinya juga masih terkategori cukup presisi. Hanya ini kotor debunya banyak sekali dan ada beberapa baretan-baretan pemakaian yang butuh dipoles atau di touch up lagi nih guys. Dan ini agak sedikit renggang di bagian bumper depan sebelah kirinya nih guys. Ini lampu yang sebelah kiri juga sudah cukup menguning ya. Oke guys, sedikit kita cek di bagian interiornya ya seperti ini nih. Interior head unit sudah double din monitor, terus joknya masih sarung ya, cuman masih oke nih kondisinya. Automatic transmission, kondisi layout dashboard seperti ini, dan ini bagian setir sudah agak menipis dan juga agak sedikit mengelupas. Wajar sudah 100 ribuan kilometernya. Plafon masih cukup, hanya butuh sedikit-sedikit di salon nih untuk di bagian interior nih guys. Cuman kondisi masih cukup. Oke guys, jadi yang tertarik nih dengan di depan kita ada Suzuki Swift tipe ST 2009 nih automatic transmission di C. Dan ini juga di open di harga 66 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit nih guys. Oke guys, berikutnya di depan kita nih ada Hyundai H1. Nah, kita review aja nih. Di depan ini ada Hyundai H1 2400 cc tahun 2012 automatic transmission. Ini odometer udah di 213 ribuan. Wajar ya, ini ex angkutan juga untuk satu perusahaan. Pajak mati di Februari 2020 kemarin, eksterior C, interior C mesin terkategori di C, dan ini di open di 63 juta rupiah untuk H1 2012. Ini kita langsung screening aja. Di bagian eksterior sih kondisinya agak kusam ya, headlamp sudah menguning, belum ada fog lampnya, jadi ini bukan yang tipe Royal. Dengan kondisi ada beberapa baretan-baretan kasar, bempernya juga renggang. Ini kusam banget guys di bagian bodi, cuman ke belakangnya ini masih cukup presisi, hanya saja banyak baretan kasar nih guys. Wajar, ini mobil angkutan juga, jadi ya kondisinya ya agak-agak berantakan sih. Lanjut guys, di bagian belakang spoiler, wiper masih ada, defogger untuk kaca belakangnya, 4 titik sensor parkir ya di bagian belakang. Kondisi stop lamp sebelah kiri masih oke, sebelah kanan sedikit agak mungsam tapi masih kategori cukup. Ini masih harus butuh dicuci poles lagi nih guys. Oke, lanjut di bagian sisi sebelah kanannya masih cukup oke ya, cuman ada beberapa baretan yang lebih parah nih, sudah didempul juga, cuman harus di repair lagi karena ini kayaknya bekas nyerempet nih, karena di pintunya pun juga nih baretan-baretan kasarnya berasa banget guys. Lalu ada beberapa baretan-baretan pemakaian. Nah, kalau ke bagian depannya ini juga terbilang masih cukup presisi lah. Oke guys, di depan kita nih ada Hyundai H1 2400 cc tahun 2012 ya. Ini masuk ke kategori bensin automatic transmission. Open turun nih sudah di 63 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Di Karimun Wagon yang tipe GL automatic transmission tapi nih guys, bukan manual ya. Jadi biasanya diincar banyak orang nih. Ini tahun 2018 warna putih dengan pajak mati di Februari 2020 kemarin. Eksteriornya C, interior C mesin terkategori di C. Dan ini odometernya masih di kurang lebih 30
64 ribuan. Dan ini di open di 64 juta rupiah. Coba kita cek nih guys, di bagian eksteriornya memang putih dan udah kusam ya, jadi cuman butuh dicuci poles lagi. Headlamp sih masih oke, fog lamp masih oke, baretan kasar di bagian bumper sudah cukup berasa ya, sudah mengusam juga, jadi harus di repaint lagi. Di bagian velg sudah gantian dengan rally look seperti ini ya, jadi bannya yang agak sayang nih, bannya sudah tipis banget, sudah kurang lebih 20% harus diganti guys. Ini kondisi ke bagian sisi sebelah kanan dari depan masih cukup oke, cuman kusam aja nih. Kalau kita lihat di sisi belakangnya, stop lamp masih oke. Untuk emblemnya masih ada polosan ya, belum ada spoiler, belum ada wiper, belum ada kamera mundur juga di bagian belakang. Cuman masih kondisi oke, hanya kusam aja nih untuk catnya guys. Di bagian sebelah kirinya sudah juga berasa kusamnya, cuman ya warna putih ya, what we expect gitu loh. Cuman buat dipoles lagi sih masih oke, hanya bannya aja nih yang agak tipis nih. Sisanya nut-nutnya masih terbilang cukup presisi dan masih cukup oke sih kalau menurut gua ya. Sedikit nih kita intip di bagian interior, sarung joknya sudah sobek-sobek ya, baru sarung jok sih, cuman di bagian trim bawaan pabriknya ada sedikit kusam aja, plafon masih terbilang agak kusam, terus head unit masih bawaan, terus untuk di bagian dashboardnya two tone color juga ya, warna hitam dan juga campuran agak-agak sedikit brown. Sisanya masih cukup oke, door trimnya juga masih hitam, dan interior ini masih gue bilang cukup oke guys kalau menurut gue. Oke guys, buat teman-teman nih yang tertarik mobil mungil otomatis nih guys, di depan kita ada Suzuki Karimun Wagon GL 2018 automatic transmission. Mesinnya masih terkategori di C. Dan ini di open masih cukup worth it kalau menurut gua di 64 juta rupiah. Buat teman-teman yang estimasinya masuk, langsung cek di Balai Lelang Autobit guys. Oke guys, kita langsung cek kan. Ada Expander Ultimate di depan kita. Kita langsung cek aja buat teman-teman yang nyari nih. Di depan kita ada Mitsubishi Expander Ultimate ya, 1500 cc tahun 2019 automatic transmission. Odometer di 44 ribuan, pajak mati di Mei 2020 kemarin. Eksterior C, interior C, mesin masih kategori baik nih guys. Ini di open di 185 juta rupiah. Kita coba screening aja. Ini platnya BM guys. Dengan kondisi di bagian eksterior sih, kalau gue bilang sih masih cukup-cukup aja ya. Catnya ini butuh dicuci lagi, poles lagi, headlamp, fog lamp, sama DRL-nya masih oke, grill masih oke. Hanya PR di fender sebelah kanan nih ada penyok-penyok nih guys. Nah ini butuh di repair lagi, cuman catnya masih ada, masih oke. Velg sudah two tone color ya seperti ini ya, dengan bawaan dari Mitsubishi-nya. Kondisi ban kurang lebih 50-60%. Sisinya masih cukup presisi, di bagian bawahnya listnya moldingnya masih oke banget. Lalu untuk ke belakangnya juga masih presisi nut-nutnya nih. Kalau kita cek di bagian sisi belakangnya, stop lamp masih oke. Polos ya, belum ada sensor parkir di bagian belakang. Baretan kasar ada di bagian bumper. Dan penyok nih guys di bagian tulangan nih, sayang banget. Nah ini penyok nih guys di bagian tulangan belakang sebelah kanan. Dan sisanya nih kusam aja. Wiper bawaan sama spoilernya masih ada. Cek di bagian sisi sebelah kiri dari mobilnya masih cukup oke, hanya kusam aja nih. Dan juga beberapa baretan nih terterak banget ya. Nih ada penyok lagi, PR berikutnya. Ini harus di repair karena pernah nabrak. Nih jadi agak-agak keriting sedikit nih guys. Nih butuh extra repair nih guys di bagian sebelah kirinya. Sisanya ke depannya cukup presisi, hanya saja di bagian bumpernya nih klepnya sudah kebuka. Nah, ini harus di repair lagi nih guys. Ada klep yang patah mungkin. Sedikit kita cek di bagian interiornya, ini sudah two tone tapi jangan ada wood panelnya juga ya. Warna beige dan juga warna hitam, jadi menyampur jadi satu, sporty, elegan banget nih. Kalau menurut gua sudah ada wood panel juga. Di bagian konsol tengah pun juga ada. Head unit monitor double din, dashboard oke, plafonnya juga oke. Dan untuk di bagian joknya warna beige masih oke banget. Ini durable ya, jadi kondisinya sih masih cukup baik buat gua nih di bagian interior ya. Oke guys, buat teman-teman yang tertarik, kalau prediksinya atau estimasinya masuk, di depan kita nih ada Mitsubishi Expander Ultimate 1500 cc automatic transmission tahun 2019 nih. Dan ini di open di 185 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik untuk cek Ultimate 2019 ada di Balai Lelang Autobit, langsung aja cek guys di Balai Lelang Autobit. Nissan Evalia 1500 cc 2013 automatic transmission, warnanya abu-abu metalik ya seperti ini, dengan pajak mati di Juni 2020, odometer di 118 ribuan. Eksteriornya C, interior C, mesin terkategori di C atas nama PT. Dokumennya nanti teman-teman bisa cek di Balai Lelang Autobit. Dan ini di open di 56.500.000. Kita langsung screening aja di bagian eksteriornya nih. Kita langsung cek aja dulu. Untuk di bagian headlamp nih sudah mengusam ya, sebelah kirinya itu sudah mengusam, sebelah kanan agak mengusam, bisa diservis sih, tapi yang sebelah kiri ini udah agak mengusam, cuma nanti kita lihat. Bagian bumper sebelah bawah nih, lipsnya dan juga bumpernya sudah banyak baretan kasar seperti ini, jadi agak kurang rapi ya, jadi harus di repair body lagi menurut gua. Velg nih OEM sebenarnya bawaan dari Nissan nih XV ya by the way ya, yang tipe XV, jadi bukan yang tipe standarnya. Ini kondisi ban belakangnya ini adalah ban serep, ini adalah velg OEM-nya dengan kondisi ban agak-agak campuran ya, kurang lebih sekitar 40%.
lah. Ini di bagian list plang sebelah kanan bawah, ini sudah ada yang kena nih guys. Jadi ini butuh di repair lagi, bekas kena bawah, jadinya sayang banget sih, kelihatan banget. Tapi di bagian atasnya nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Sampai ke belakang quarter nih masih cukup oke sih kalau menurut gue bilang. Nah, kondisi di bagian belakang belum ada spoiler. Ini nih Nissan Evalia XV ya, ada 2 titik sensor parkir di bagian belakang. Reflektor masih oke. Untuk di bagian stop lamp juga masih oke. Wiper juga masih ada. Coba kita cek nih, agak sedikit kusam aja ya di bagian catnya. Sayang banget, jadi butuh dipoles lagi nih guys. Lanjut ke bagian sisi sebelah kirinya, ini agak sedikit kusam nih kalau kelihatan ya. Sudah ada baretan kasar di bagian quarternya. Nih kondisi bagian velg OEM-nya masih ada ya. Tadi satu ban serep. Nih agak kusam nih di bagian panel pintunya. Sisanya sih ya baret-baret pemakaian, dan ada renggang nih di bagian bumper depan sebelah kirinya. Lanjut kita cek lah di bagian interior lewat sini ya. Automatic transmission, ini adalah layout dashboardnya. Wow, masih ada biskuitnya nih. Ini adalah bentukan di bagian dalam ya, setirnya untuk kulitnya sih masih lumayan, teksturnya masih ada ya. Terus ini adalah jok, masih sarung seperti ini, cuman di bagian trim bawaan pabriknya masih oke. Sudah ada rear entertainnya, terus di bagian plafonnya agak kusam, seatnya masih lengkap semua, masih disarungkan semua, dan kondisinya sih cukup aja lah kalau menurut gua nih. Head unit juga masih ada yang single din. Oke guys, di depan kita nih, kalau teman-teman tertarik dengan van ya atau minibus, ada Nissan Evalia XV 1500 cc, tapi ini automatic transmission, 56.500.000. Buat yang tertarik, teman-teman buruan langsung cek di Balai Lelang Otobit guys. Oke guys, mungkin sekian aja untuk informasi yang bisa gue berikan dari Balai Lelang Otobit pada siang hari ini. Semoga informasinya bisa bermanfaat dan juga informatif nih buat teman-teman semua. Jangan lupa cek di deskripsi video gue ini, ada informasi lengkap ya, ada alamatnya dan juga media sosialnya dari Balai Lelang Otobit guys. Nah, buat teman-teman juga jangan lupa follow Instagram dan TikToknya Dozo21 biar mendapatkan update feeds harian terbaru dari Dozo21. Akhir kata, jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.